peluru lain ditembakkan secara beruntun. Dor, 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 dor. Kembali ketemu dengan Om Begawan di Ngompol, Ngopini Politik. Ada yang bilang, Bu, namanya jangan ngompol. Ya, ngompol itu kan singkatan dari ngopini politik, ngomongin politik. Nah, ini saya mau ngomongin politik juga ini. Nah, ini drama pertunjukan politik Indonesia ini makin hari ini makin asik. Ditonton makin asik, juga ada lucunya. Jadi tontonan lah, jadi hiburan bagi masyarakat yang suka politik tentunya. Nah, terutama ini permainan saling tekan, saling jegal, intimidasi, dan berebut pengaruh ya, terjadi dalam drama politik di Indonesia. Yang jelas ini terlihat antara Presiden Jokowi dengan penggantinya ini, Pak Prabowo. Keduanya memainkan politik dengan merangkul sebanyak-banyaknya sekutu. Ya, gak yakin lah. Dan ragu dengan kekuasaan dan kekuatan yang mereka miliki. Enggak. Mereka kepentingannya berbeda tapi tidak seiring sejalan, tidak seperti waktu mau mencalonkan dulu terus menjelang pilpres. Dan terbuka peluang saling menjatuhkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ini kacamata Om Begawan loh. Ekses guncangan besar di Golkar itu seperti yang Om Begawan prediksikan sebelumnya, sampai hari ini kian membesar. Dampaknya kemana-mana ini. Dan bisa jadi hal ini terus akan berlangsung hingga usai pilkada digelar tahun 2024 ini. Nah, kemarin saja loh, Ngompol saksikan toh. Masing-masing dari mereka kan menggali potensi yang belum terikat untuk ditarik-tarik itu. Tujuannya apa lagi? Jika bukan menguasai politik di pilkada serentak. Di dalam perspektif Ngompol, kita coba akan lihat satu-satu. Kita bedah, biar masyarakat paham dan belajar tentang politik. Ben paham politik, bung. Ben ora diabusi. Nah, ini apa yang dikerjakan Pak Prabowo? Dan apa yang diupayakan Pak Jokowi untuk membesarkan kelompok-kelompok mereka? Ya kita cek aja dari Pak Prabowo dulu ya. Nah, setelah melempar serangan dengan menyatakan akan mendeklarasikan pasangan Kang Emil di Jakarta itu pada tanggal 19 Agustus nanti, peluru lain ditembakkan secara beruntun. Beruntutan itu. Kita bisa tangkap dari calon gubernur Jakarta. Berani mendeklar akan mendaftar ke KPU tanggal 27 Agustus. Berarti itu hari pertama pendaftaran kandidat pilkada. Nah, sekarang ini belum ditetapkan siapa pasangannya dan partai mana saja yang mendukung. Lah, ibarat mau menikah, jadwalnya ke KUA wis ditentukan loh, wis beres. Ning calon bojone urung ana. Tapi jalek kaya ngono kuwi. Semuanya siap nih, pasangannya mau nikah sama siapa itu. Nah, dari berbagai manuver elit Gerindra, kekuatan politiknya punya modal banyak ini. Mereka relatif berada di atas angin. Wow, obat tabitnya pedang ini. Dibandingkan dengan posisi Golkar loh, yang bisa disebut kini sebagai partainya Pak Jokowi. Sudah dirangkul itu pohon beringin yang gede ini umum. Nah, Ketua Umum Gerindra Pak Prabowo kemarin menerima Pak Mardiono itu PLT dari Partai Persatuan Pembangunan. Juga Pak Surya Paloh dari Nasdem. Dan kedua partai ini jelas dalam pilpres lalu tidak berada di koalisi Indonesia Maju. Bahkan berlawanan dalam kontestasi pilpres. Nah, usai bertemu Pak Prabowo, owner media group ini, dalam salah satu pernyataannya loh, itu menyampaikan, para elit harus bersatu. Nah, terus oposisinya kan, sopo no kalau semuanya bersatu. Jangan terhenti karena keangkuhan, keegoisan. Nah, bagi orang awam, pernyataan Pak Paloh ini terkesan biasa. Orang isinya belas, mong bendiarani. Namun bagi para politisi, apa yang disampaikan itu jelas ditujukan kepada Pak Jokowi. Rumor intervensi kepala negara ke Golkar
Bukankah bisa dipadankan dengan keangkuhannya, dipadake dengan kesombongannya? Lah mundurnya Ketua Umum Golkar itu menghabiskan segala pandangan positif publik kok. Ke partai beringin. Nek Om Begawan sih bisa memaklumi. Mengapa pemilik Metro TV bicara sangat keras soal keangkuhan, kesombongan, dan keegoisan? Bagaimana tidak? Dua menteri Nasdem yang terseret kasus korupsi itu, dan satu-satunya yang masih menjabat, dikabarkan akan direshuffle. Ora sedih nih Pak Paloh ini. Entek ini Nasdem menterinya ini. Padahal dalam pemerintahan 2 periode, Nasdem tidak banyak usil loh. Santai-santai aja. Dan selalu setia dengan Pak Jokowi. Lah sekarang kok seolah-olah melupakan gitu saja jasa Nasdem. Ya prei bagi saya. Awakah atau bos kalau gitu. Nah, pilih merapat ke Pak Prabowo aja, genah aman nanti akan memimpin di tahun 2004 sampai 2029. Toh Pak Prabowo juga sudah punya Istana Kertanegara namanya. Lampan juga sebagai bagian dari Kim lebih merasa nyaman dengan Pak Prabowo. Saat bertemu dengan Ketua Umum PSI, Pak Zulhas malah mendorong Kaisang maju di Jawa Tengah. Wani paling jaluk bantuan bansos lagi. Ya seolah-olah pengen bilang ini, Jakarta biar urusan di luar Jokowi aja lah. Atau kasarnya mereka menolak Kaisang didaftarkan dengan Kang Emil buat Pilgub DKI. Ini bahasa politik ya seperti itu. Orang melohong enggak itu dengan cara-cara seperti itu. Lah Demokrat juga tak hanya diam saja nih. Pimpinan Mas Ahaye ini. Mereka ikut andil melemahkan kekuatan Jokowi. Mas Ahaye sebagai Ketua Umum Demokrat menyebut Suswono sebagai sosok yang tidak asing lagi. Ya maklum saja lah, Pak Suswono yang orang PKS itu, Menteri Pertanian saat Pak SBY jadi presiden waktu itu, ngomong resmi dengan pernyataan Mas Ahaye itu. Kalimat lugasnya, mereka lebih sreg dengan Pak Suswono dibandingkan dengan Kaisang untuk mendampingi Kang Emil. Menempatkan Pak Suswono otomatis mendapatkan PKS sebagai partai plus di Kim. Akhirnya jadi Kim plus itu. Sekali lagi ya pijet ya plus. Koalisi ini bakal makin gemoy, makin gemuk. Nan menyenangkan di pilkada nanti. Nah, faktor Suswono tadi sekaligus menutup jalan terjadinya koalisi PDIP dan PKS dengan calon gubernur Pak Anies Baswedan. Ya golek liyane nang pilkada. Nah, sekarang kita coba lihat apa saja manuver Jokowi kemarin itu. Nah, ternyata dia tidak pasrah diam saja. Wah, iya. Dia melainkan juga show of force alias unjuk kekuatannya. Mereka tak berdiam diri loh melihat manuver-manuver yang mengancam. Nah, beberapa indikasi untuk mensukseskan Kaisang dipasangkan dengan Ridwan Kamil mulai dilontarkan ini. Nah, kemarin itu PS itu secara resmi menyerahkan surat dukungan pada Kang Emil untuk maju di Pilgub Jakarta. Kang Emil ya hadir waktu itu. Setidaknya menjaga agar tidak dibaca berniat melawan Pak Jokowi. Ini kacamata Begawan. Tapi kalau kacamata yang lain ya boh. Lah nek Kaisang itu bukan anak presiden. Orang mungkin Kang Emil teko wegah gitu. Nah, dengan duluan memberi rekomendasi pada mantan Gubernur Jawa Barat ini, setidaknya PSI bisa mengklaim memiliki Ridwan Kamil. Wah, masa iya ya? Masa gitu caranya itu loh? Kok sesederhana itu? Atau Pak Ridwan Kamil apa langsung, yes man, oke, saya mau, apa ya gitu? Ya belum tentu lah. Nah, apalagi yang diselesaikan buat menjaga agar RK atau Ridwan Kamil Kaisang tidak melawan kotak kosong. Atau RK Suswono nggak boleh terrealisasi. Rasido. Nah, yang kedua ini kita masih menunggu waktu ini. Om Begawan belum nemu bakal gimana pasangan itu nggak jadi daftar ini. Belum nemu tuh. Jangan-jangan nggak jadi daftar ini. RK Pak Suswono. Ya di tempat lain. Rupanya calon independen buat Pilkada DKI berhasil lolos dalam tahapan verifikasi faktual di KPU DKI. Adalah Dharma Pongrekun dengan Pak Kun Wardana. Sah menjadi calon independen. Wah, ini hebat ya kalau DKI independen itu pirang atus
KTP, sak kontainer nih fotokopi KTP-nya ini. Lah KPU DKI sudah menyebut mereka memenuhi syarat mengikuti pilkada DKI. Wah ini apa meneh ini. Dan keputusan itu diambil melalui rapat pleno KPU. Nah ini kandidat independen di Jakarta ini membagongkan tenan. Menurut nalarnya Begawan itu ya aneh. Dulu itu di Solo itu waktu ada calon independen, gue angel ra umum kalau nggak ditolong kanan kiri muka belakang atas bawah ora iso terrealisasi jadi calon independen. Ini tingkat provinsi gampang lah, membagongkan banget ini. Iya, kita jadi mengingat pilkada di Solo. Saat itu tak ada kandidat dari partai lain yang berani tarung lawan anaknya Pak Presiden. Yang dicalonkan dari PDIP, dan PDIP punya 30 kursi orang umum. Akhirnya dimunculkanlah calon boneka. Dan pasangan Dharma serta Kunwardoyo ini dicap sebagai calon boneka oleh banyak pihak. Ya bodoh itu dengan Solo. Ya, mungkin belajar dari Solo ini, mungkin. Lah mau bagaimanapun entah Prabowo atau Jokowi tidak berani nekat melawan kotak kosong, tidak berani. Pasti akan memunculkan lawan, entah itu dari independen atau apa itu bentuknya. Belajar dari Solo. Pasti. Ini menurut kacamata Begawan. Nah mencoba nekat berhadapan dengan kotak kosong, nah, mereka terancam kalah. Memalukan loh di Jakarta itu. Otomatis hanya tersisa 2 partai yang belum menyatakan dukungan, alias berada di luar koalisi pendukung Ridwan Kamil dan Pak Suswono. Maupun RK Kaisang mungkin ada 2 opsi itu. Nah 2 partai itu adalah PDI Perjuangan dan PKB. Nah ini agar PKB bisa menjadi kekuatan tambahan Jokowi, maka tekanan yang dialami PKB diringankan. Ya Ketua Umum PBNU dipanggil ke istana itu. Dan kemudian menyatakan meminta maaf telah menuduh PKB membentuk pansus haji. Ya segini politik mau ngawur acak-acakan, apapun akan dilakukan. Ya kita nonton aja lah masyarakat. Mau disuguhi sandiwara pertunjukan yang sangat enak ditonton dan lucu. Lah untuk menghantam Menteri Agama, kan memang Gus Yakut itu adik kandungnya Gus Yahya, Ketua Umum PBNU. Akhirnya meminta maaf kepada PKB supaya PKB bisa dirangkul. Nah, selain coba direkatkan jadi bagian kekuatan Jokowi itu akhirnya. Ya juga ini mempersempit ruang agar tidak berkoalisi dengan PDI Perjuangan PKB itu untuk mendaftarkan cagup-cawagupnya DKI. Artinya apa? Seandainya PKB merapat ke Jokowi, tinggal PDIP Perjuangan yang tersisa berada di luar jangkauan mendaftarkan orang terbaiknya untuk jadi calon gubernur. Lah PDIP itu tidak cukup kursi alias tidak memenuhi syarat mendaftarkan pasangan calon. Nah lantas gimana nih? Misal pun ini di Kim semua merapat ke sana selain PDIP, akankah mereka dengan mudah menetapkan calon gubernur dan calon wakil gubernur? Ya belum tentu, tidak sama sekali. Prabowo itu menginginkan pasangan Ridwan Kamil Suswono, Pak Prabowo itu. Lah sementara Pak Jokowi itu pengen Ridwan Kamil Kaisang. Iya, akhirnya kan tarik menarik. Yang pasti nih, bila tidak tercapai kesepakatan, koalisi Kim plus plus bisa bubar jalan, golek dalan dewi-dewi dan membuat peta politik berubah total. Nah kemarin sempat tuh ditanyakan pada Ketua Umum PSI, apakah batal maju di Pilgub DKI. Nah ini Kaisang ini merespon dengan kalimat, kata siapa? Nah loh, jawaban itu kan menunjukkan tanda tanya besar. Tanda tanya besar itu. Setelah nama Pak Suswono mencuat, siapa sih yang masih menjagokan Ketua Umum PSI itu jadi cawagup? Yang jelas, operasional buat mensukseskan Kaisang ini mulai cair. Kelihatannya untuk desek-desek Pak Suswono itu. Nah buktinya nih, banyak itu spanduk bertuliskan Kaisang 2024-2029. Marak itu terpasang di beberapa titik strategis di kota Jakarta. Nah kondisi ini kan makin mempertontonkan tajamnya friksi Jokowi dan Prabowo.
tajamnya pertentangan antara Jokowi dan Prabowo, perebutan kekuasaan, perebutan pengaruh antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Pak Jokowi kok ya wis ora leren to ya. Wis 10 tahun menjabat loh. Kok ya ije pengen ae. Alamak sudah toh Pak. Sudah ada penggantinya Pak Prabowo biar dilanjutkan. Kok ije pengen loh. Nah ini agar makin banyak yang positif thinking pada sepak terjangnya presiden ini. Mungkinan loh. Puluhan tokoh pejabat maupun orang yang dikenal publik kemarin diganjar dengan penghargaan. Masih punya kesempatan itu Pak Presiden untuk nyeneng-nyeneng ke orang itu supaya bisa dirangkul. Ini menurut pandangan saya, menurut kacamata politik Om Bengawan. Tapi uniknya loh ini, dari sekian banyak orang yang mendapatkan Mbak Puan itu sebagai ketua DPR serta Pak Lanyala Mataliti sebagai ketua DPD tidak mendapatkan penghargaan. Tahu artinya? Lah sementara 3 wakil ketua DPR semua dapat, 2 wakil ketua DPD ya dapat penghargaan. Lucu lah. Ya masyarakat biar menilai, nggak usah Om Bengawan ngomong, masyarakat kan sudah pinter-pinter itu loh. Nek bodoh ya kebangetan. Lah makin menggegirisi lagi. 1 ketua dan 5 wakil ketua MPR semua dapat 20 menteri serta 10 wakil menteri dapat semua. Diumbar itu penghargaan. Tidak terlewatkan menerima penghargaan. Nah mari sama-sama kita tunggu. Makin dekat waktu pendaftaran pilkada pada tanggal 27-29 Agustus nanti, pertempuran bakal makin keras, makin seru, makin gayeng. Nah kita masyarakat cukup menonton saja. Nah orang sedang ya rasa dipilih lah. Sembari kadang agak minggir, biar aman dari ekses pertarungan para Goliat, para raksasa-raksasa, sing kadang-kadang orang nganggo nalar. Nek orang bilang ya orang nganggo mikir. Brasber ya. Kita tonton aja nanti dalam pilkada serentak November tahun ini. Salam Bengawan, salam Bengawan. Dadah.